Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dekan Shanlin penuh dengan keraguan dan kebingungan. Dia berkata, itu tidak benar. Jika mereka ada di sini untuk mendapatkan manfaat yang tidak adil, mereka tidak akan muncul begitu cepat. Mereka akan menunggu sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar sebelum bergerak sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Selain itu, mereka harus mengalahkan gelombang monster roh yang kuat ini. Kultus roh suci tidak mungkin sebodoh itu. Mungkinkah mereka tidak takut dengan binatang roh yang menyerang mereka? Ekspresi Penatua Song sungguh-sungguh ketika dia berkata, kecuali kultus roh suci ada hubungannya dengan gelombang binatang buas ini dari hutan Stardo. Mungkin ini sudah menjadi pengaturan mereka sejak awal. Dekan Shanlin membentak ibunya dan berkata, Bu, spekulasimu terlalu menakutkan. Namun binatang roh hutan Stardo harusnya membenci kultus roh suci lebih daripada membenci kita. Bagaimana bisa makhluk roh itu bekerja bersama mereka? Penatua Song menghela nafas dan berkata, tidak masalah apakah tebakanku menakutkan atau tidak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah pasrah pada nasib. Kubah cahaya keemasan pohon emas menjadi semakin lemah dan Mas Rostrik telah pulih hingga sekitar 50% dari energi fisik dan kekuatan jiwa mereka. Mereka memiliki kesempatan lain dalam pertempuran ini, tetapi bisakah mereka benar-benar melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap gulita ini? Tepat pada saat ini, pasukan monstro akhirnya menemukan tamu yang tidak diundang yang datang dari barat laut. Individu terkuat dari Shrek yang melayang dan menonton di udara menghela nafas lega ketika mereka melihat reaksi monster roh. Mereka tampak galak dan tidak ramah pada monster roh. Penatua Song tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak di langit. Bala bantuan kita ada di sini. Tunggu sebentar semuanya. Kemenangan sudah di depan mata. Suaranya sangat keras dan gelombang suara bergema di sekitar sudut kota Shrek. Dia melonjak melalui langit ketika dia berbicara, berubah menjadi elang ilahi bayangan sekali lagi dan terbang menuju Raja Beruang. Semua orang telah kelelahan, namun bala bantuan berarti harapan untuk bertahan hidup. Perlindungan pohon emas diam-diam menghilang dan pertempuran meletus sekali lagi. Setelah jeda sementara, ini adalah kekuatan pertempuran yang dibawa oleh semangat. Kata bala bantuan telah menyalakan kembali api di hati semua orang. Namun, di sisi lain, binatang roh melepaskan berbagai keterampilan jiwa untuk melawan para tamu yang tidak diundang ini. Makhluk-makhluk aneh ini menyerang para monster roh. Shanlin membantu ibunya melawan monster roh, sementara dia mengawasi para tamu yang tidak diundang ini. Bala bantuan, apakah mereka benar-benar bala bantuan? Bagaimana bisa makhluk-makhluk spektral ini menjadi bala bantuan bagi kota Shrek? Tapi mereka jelas bertarung melawan pasukan monster roh. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat dijelaskan selain disebut bala bantuan? Long-longan marah bisa terdengar terus-menerus dari dalam tentara monster roh. Perintah turun dari monster roh peringkat tinggi dan tentara tidak memisahkan pasukan lagi untuk melawan para tamu yang tak diundang. Mereka terus menyerang kota Shrek dengan arogan dengan segala yang mereka miliki. Pasukan makhluk spektral yang sangat besar semakin dekat dan mereka dengan cepat tiba di dekat tepi pasukan monster roh. Tentara spektral mulai melancarkan serangan. Pasukan spektral menerjang melalui pasukan binatang roh seperti pisau panas melalui mentega. Pada saat ini ada 9 gerbang hitam pekat besar yang terletak sekitar 20 km barat laut kota Shrek yang tidak bisa dilihat siapapun, dan gerbang ini memacu makhluk-makhluk spektral terus-menerus. Ada kerangka dan penunggang kuda tanpa kepala yang menakutkan. Di antara makhluk-makhluk spektral ini, kadang-kadang akan ada makhluk besar seperti kekejian yang memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan. Tetapi tidak ada makhluk yang lebih kuat dari entitas itu. Ada mata vertikal emas merah tua
yang diposisikan di langit di tengah dan di belakang 9 gerbang. Mata berkedip dengan cahaya menakutkan dan dingin. Pupil mata vertikal ini sepenuhnya putih seperti salju dan warna abu-abu mematikan memenuhi ruang di sekitarnya. Ada garis-garis cahaya emas merah dengan pola matahari di sekitar warna abu-abu itu. Mata vertikal ini memancarkan undulasi spiritual yang intens. Mantra berbunyi bisa terdengar ketika cahaya emas merah berubah menjadi pola yang menghubungkan 9 gerbang sehingga mereka bisa dibuka terus-menerus. Mata Asura, wujud roh pelindung mata Asura ya. Wo Yuhao ada di sini. Dia telah kembali ketika kota Shrek paling membutuhkan bala bantuan. Dia telah tiba sebelum malam, tetapi dia tidak bergegas menuju kota Shrek. Begitu dia sampai, dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi pada kota Shrek dari kejauhan. Dia tidak bisa datang langsung ke kota Shrek karena dia tidak mungkin bisa melepaskan penujuman di depan para anggota Shrek. Dia sangat jelas bahwa meskipun dia telah menjadi seorang sage jiwa 7 cincin, bisakah dia berurusan dengan pasukan yang luar biasa ini? Jadi dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan situasi mengerikan di kota Shrek. Wo Yuhao sangat jelas bahwa menggunakan penujuman dan memanggil makhluk spektral ke benua Doulo adalah kemampuan seorang master jahat. Namun, membantu Shrek keluar dari pengepungan mereka lebih penting daripada hal lain di dunia. Dia memulai mantra penujumannya. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan melepaskan salah satu mantra penujuman terkuat yang telah ditinggalkan oleh ahli nujum bencana Yilai Kese. Bencana spektral. Gerbang hitam besar terbuka satu demi satu dan terhubung ke demi plan yang ditinggalkan oleh Yilai Kese untuknya. Yu Hao mulai mengendalikan dan memerintahkan makhluk-makhluk spektral. Yu Hao telah berubah menjadi mata Asura dan dia telah melepaskan kekuatan spiritual sebanyak yang dia bisa. Yu Hao mengerti bahwa pasukan spektralnya tidak akan bisa melawan monster roh karena dia tidak bisa memanggil makhluk spektral tingkat atas. Namun, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memberi waktu untuk Shrek. Dan dia harus menunda dan melukai pasukan monster roh sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu, dia bisa menciptakan peluang bagi Shrek untuk bertahan hidup. Metode ini jauh lebih bermakna dan praktis daripada hanya melemparkan dirinya ke medan perang. Seperti yang diprediksi Wo Yuhao, pasukan spektralnya muncul pada waktu yang paling tepat karena perhitungannya yang cermat. Pasukan bala bantuan ini datang sangat tiba-tiba. Wo Yuhao berhasil membangkitkan kembali semangat kota Shrek lebih jauh lagi. Seperti keberuntungan, dia telah memobilisasi pasukan spektralnya tepat ketika pohon emas menyembuhkan prajurit kota Shrek. Situasi mengerikan kota Shrek langsung sangat diperbaiki. Tentara spektral Wo Yuhao meledak ke medan perang. Sebagian besar dari mereka adalah tentara kerangka dan Jiangxi yang merupakan mayat hidup tingkat rendah. Namun, meskipun mereka dianggap tingkat rendah, mereka masih kuat. 2 atau 3 mayat hidup yang ditumpuk bersama-sama memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan monster 10 tahun. Para mayat hidup lainnya, seperti penunggang kuda dan kekejian tanpa kepala itu, dianggap sangat ganas dalam pertempuran. Selain itu, mayat hidup ini tidak tahu apa itu rasa sakit dan ketakutan. Yang mereka pedulikan hanyalah menyerang. Dalam keadaan seperti ini, situasinya secara bertahap berkembang ke arah yang bermanfaat bagi kota Shrek. Tentara spektral Wo Yuhao dengan cepat dihabiskan, tetapi makhluk mayat hidup terus-menerus muncul dari belakang. Pada saat ini, seluruh pasukan spektral telah menyerbu ke medan perang dan tampaknya tak ada habisnya ketika mereka menyerang dengan marah. Raja Merah dan Raja Iblis telah menyadari di mana masalahnya pada saat ini, tetapi mereka masih harus berurusan dengan para penatua dari pavilion Dewa Laut. Mata Asura bergetar dan akhirnya turun dari langit, mendarat di tanah saat kembali ke sosok asli Wo Yuhao. Gerbang hitam menutup satu demi satu. Kekuatan spiritual Wo Yuhao hampir sepenuhnya habis. Dia tidak punya pilihan selain untuk menghentikan bencana spektral. Wo Yuhao tidak bisa memikirkan berapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan pasukan mayat hidupnya terhadap pasukan monster roh. Prioritas utamanya saat ini adalah memulihkan kekuatan spiritualnya secepat mungkin sehingga ia dapat terus bekerja keras mempertahankan kota Shrek. Biji bisa melihat apa yang terjadi di sisi barat laut, tapi dia tidak bisa meninggalkan sisinya sendiri karena mereka membutuhkan perlindungannya. Dia dengan cepat menemukan detail tentang apa yang terjadi. Wajah Anggun Angsang Zamrud menjadi pucat. Dari mana datangnya pasukan mayat hidup ini? Apakah mereka
dikendalikan oleh manusia. Jika demikian, seberapa menakutkan itu? Dewa binatang di Tian tahu bahwa Shrek akan sulit dihadapi. Oleh karena itu, dia secara pribadi terlibat dalam pertempuran sesegera mungkin, sehingga dia bisa berurusan dengan kekuatan pertempuran paling ganas Shrek. Monster roh tidak sepenuhnya tertutup dari dunia. Paling tidak, mereka tahu tentang kematian penatuamu. Namun, kekuatan tersembunyi Shrek masih melebihi penilaian mereka. Roh penatuamu masih ada dan dia telah bekerja sama dengan penatua Swan untuk menyegel di Tian. Bukan itu saja, peluru meriam jiwa stasioner yang ditembakkan dari kota Shrek membawa rasa sakit yang tak terbayangkan dan kerusakan pada pasukan monster roh. Banyak binatang buas, bahkan binatang roh tingkat atas, tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi debu. Sangat banyak monster roh mati. Setiap bagian medan perang dipenuhi mayat-mayat dan cincin roh. Biji jelas bahwa bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, binatang roh tidak akan mendapat banyak keuntungan dari kemenangan ini. Juga, meski Ditian sangat kuat, tapi dia tidak bisa melawan seluruh dunia sendirian. Akademi Shrek memiliki cara mereka untuk membatasi dirinya, tetapi apakah kekaisaran lain di Bunadolo tidak memiliki metode serupa? Oleh karena itu, bahkan jika monster roh dapat memusnahkan kota Shrek, binatang buas hutan Stardo hanya bisa mundur kembali ke hutan. Kerugian mereka berjumlah lebih dari 40% dari total kekuatan mereka. Mereka tidak melemahkan manusia sebagai gantinya. Manusia memberikan pukulan hebat pada kekuatan yang terakumulasi selama 10.000 tahun oleh hutan Stardo. Apa? Apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Raungan marah dan memekakkan telinga menggema tinggi di langit. Awan kuning keemasan berguling-guling di langit dan sosok yang sangat hebat dan besar bisa terlihat samar-samar berjuang di awan. Ditian tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di bawah ini, tetapi kekuatannya yang kuat berarti dia masih memiliki koneksi dengan pasukan monster roh dan dia masih bisa merasakan situasi mereka. Dia telah menemukan bahwa segala sesuatu berjalan salah dan dia melipat gandakan upayanya untuk menerobos segel Toti yang digunakan penatua Swan dan penatuamu bersama untuk menahannya. Ledakan-ledakan bergema, cahaya hitam meledak di seluruh awan bercahaya tinggi di langit. Retakan mulai muncul di langit. Ditian akhirnya akan keluar dari segelnya. Penatuamu dan penatua Swan telah menahan Ditian selama 3 hari dengan dukungan pohon emas. Namun pohon emas telah menghabiskan banyak energi ketika telah menyembuhkan tentara kota. Segel itu hampir hancur dan para monster roh untuk sementara mundur. Mereka semua menunggu Ditian untuk melepaskan segelnya. Hanya dewa binatang yang bisa membuat keputusan akhir tentang apakah mereka harus menyerang atau mundur. Bagian atas tembok kota Shrek sangat buruk dan berantakan. Semua orang kacau. BB terengah-engah dengan cara yang sama, tetapi ada ekspresi kecemasan di wajahnya saat dia menatap ke langit. Resiko Shrek belum sepenuhnya terselesaikan. Lihat, lihat, apa itu? Tiba-tiba Susan si mengangkat tangannya secara paksa dan menunjuk ke langit. Semua orang mengikuti arah yang ditunjukkan jarinya dan bisa melihat bayangan melayang di udara di kejauhan. Bayangan ini datang langsung ke kota Shrek dan turun ke tembok kota. Jejak api hijau berkedip-kedip dengan gambar aneh mengikuti di balik bayangan ini. Api hijau adalah tanda Shrek. Bala bantuan. Mata semua orang berbinar ketika mereka berpikir tentang seruan penatua Song dari sebelumnya. Anggota sekte Tang bergetar ketika mereka merasakan gelombang undulasi spiritual yang aneh dan bayangan yang terbang di udara mendarat di samping mereka. Malam gelap, tetapi bayangan ini membawa sinyal hijau Shrek. Jadi sosok yang menjulang sangat jelas. Orang ini dengan cepat turun dari langit dan mendarat di atas tembok kota. Selanjutnya, ia mendarat di tengah anggota sekte Tang. Yuhao! Semua orang dari sekte Tang berseru dengan kejutan yang menyenangkan ketika mereka melihatnya. Ya, bukankah itu Huo Yuhao yang turun dari langit? Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, aku kembali. Air mata mengalir di mata Huo Yuhao ketika dia melihat teman-temannya berserakan di tanah. Namun dia tidak menangis terseduh-seduh. Sebaliknya, ia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa luka semua orang.
Dia menghela nafas lega dan duduk di samping Baby. Bebe menatap Wu Yuhao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Kamu sudah kembali, Yuhao. Kamu benar-benar telah menyebabkan bencana kali ini." Wu Yuhao memaksakan tawa juga dan berkata, "Aku tahu dan aku minta maaf, kakak tertua. Aku..." Susan si berkata, "Sudah cukup, Bebe. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Yuhao atas bencana ini? Dia tidak tahu bahwa Ki Era adalah singa emas bermata tiga. Apakah kamu mengatakan bahwa Yuhao harus mati?" Bebe berbalik ke arah Wu Yuhao dan mendesah pelan, "Kamu seharusnya tidak kembali." Wu Yuhao membalas tatapan Bebe dan berkata, "Aku harus kembali, kakak tertua." Bebe memelototinya, "Gelombang monster roh masih ada di sini. Tidakkah kamu menganggap bahwa kamu akan membuat percikan untuk Shrek dan Sekte Tang?" Wu Yuhao menatap luka di langit yang semakin besar. Apakah Penatua Xuan menyegel di Tian? Gelombang binatang buas ini akan segera berakhir. Kegembiraan mengalir di mata Baby. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Penatua Xuan bukan satu-satunya. Leluhur juga ada di sana." "Leluhur?" Wu Yuhao tertegun. Sebelum pulih, matanya berbinar ketika dia berkata, "Kamu, maksudmu guru juga ada di sana?" Emosi Wu Yuhao bersih dan semua orang dari Sekte Tang bisa langsung merasakan gelombang tekanan spiritual yang berkembang, memancar dari tubuhnya, menggoncangkan hati semua orang. Bebe berseru dengan heran, "Yuhao, kekuatan spiritualmu..." Wu Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain dan dengan cepat bergegas ke depan Baby. "Kakak tertua, apakah kamu menyebutkan sebelumnya bahwa guru menyegel dewa binatang di Tian?" Bebe mengangguk dan menjawab, "Ya, meskipun kakek buyutku sudah meninggal, dia menyegel rohnya di pohon emas ketika gelombang binatang buas dimulai dan di Tian menyerang. Penatua Xuan tidak bisa menanganinya sendiri dan kakek buyutku menggunakan kekuatan pohon emas untuk menyegel di Tian bersama dengan Penatua Xuan." "Hah, guru?" Yuhao mengintip ke langit dan emosi yang telah dia tekan akhirnya meledak. Air mata mengalir dan dia berlutut ketika dia terus menatap ke langit. Pada titik ini, ledakan memekakkan telinga menggema di langit. Setelah itu, sosok emas besar memisahkan diri dari langit sebelum turun menuju kota Shrek. Seluruh langit langsung berubah gelap dan aura yang tak terlukiskan, namun menakutkan turun dari langit. Titian akhirnya memecahkan segel. Raungan naga yang marah bergema di langit dan bercak ungu menyala di langit di sekitarnya. Sosok emas yang telah memisahkan diri dari langit kembali menjadi wujud manusia. Itu adalah Penatua Xuan dan proyeksi penatuamu secara halus muncul di sampingnya. Namun dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Menyegel Raja Naga Hitam Mata Emas yang kultivasinya melebihi 800.000 tahun. Sangatlah menguras dan Penatua Xuan juga sangat terkuras. Sama seperti Ditian bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar, Penatuamu dan Penatua Xuan juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan mereka tidak menyangka kota Shrek bisa bertahan tanpa bala bantuan. Mengingat gelombang monster mereka juga telah menimbulkan banyak korban di pihak hutan Stardo. Lebih dari 40% dari tentara monster telah terbunuh. Ini adalah pukulan yang sangat besar bagi hutan Stardo. Meski Penatuamu dan Penatua Xuan sangat bangga dengan kekuatan bertarung Shrek, mereka tidak berpikir ini adalah hal yang baik. Situasi ini memaksa Ditian dan hutan Stardo untuk memusnahkan Shrek sepenuhnya. Ditian sangat marah sehingga dia hampir mengamuk. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain pada saat ini. Sementara pasukan binatang buas di sisi utara dan barat sangat lelah. Aura kuat Dewa Binatang akhirnya dirasakan lagi dan mereka mendistribusikan diri sekali lagi di bawah komando 4 binatang buas. Pasukan binatang buas di sisi barat menuju formasi menyerang dan sedang menunggu perintah dari Ditian. Pada titik ini, bintik-bintik cahaya muncul di kejauhan. Perlahan-lahan itu berubah menjadi pola api hijau besar bahkan melawan penindasan Ditian. "Ditian, kau harus melihat apakah aku setuju jika ingin menghancurkan Shrek. Ayo bertarung lagi setelah 100 tahun." Sebuah suara keras memanggil, beresonansi melintasi seluruh langit dan sepetak besar cahaya hijau langsung memenuhi langit. Penindasan Ditian dengan paksa ditentang begitu saja.
Setelah mendengar suara ini, wajah tegang penatua Swan sedikit rileks. Bala bantuan akhirnya tiba. Dia sangat jijik dan jengkel oleh pemilik suara ini, namun itu terdengar sangat ramah baginya sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.